Saya ingin menyapa dulu Mas Riza yang sekarang berada di Malang, yang akan menyampaikan kepada kita ilmu dan pengalamannya seputar bagaimana memiliki tanaman, kita bisa bertani dari rumah, dan kita bisa juga beternak ikan dari rumah dengan lahan yang terbatas, dengan modal yang paling minim. Assalamualaikum Mas Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sehat? Alhamdulillah sehat. Di Malang gimana pertumbuhan COVID-nya dan situasinya? Sudah normal Masih kah? masih zona merah, Ustaz. Masih zona merah. Jadi nggak bisa Iya, kemana-mana kita ya. ya. Harus Tapi ya bersabar dengan situasi ini. meskipun zona merah, tapi seperti tidak terjadi apa-apa, Ustaz. Itulah Indonesia. Ya, ya. Malaysia terhitung termasuk negara yang sangat cepat pemulihannya. Dan konon tinggal 9 orang di rumah sakit di Malaysia. Dan yang masih positif tinggal 3 orang. Nah, Indonesia salah satu negara yang masuk dalam daftar blacklist dari sekian negara yang tidak boleh masuk ke Malaysia karena COVID-nya di atas 1.500. Ternyata negara-negara maju kena juga blacklist oleh Malaysia seperti Amerika dan China. Bahkan Singapura juga di blacklist. Karena Malaysia menerapkan lockdown secara ketat dan berkesinambungan secara konsisten. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, apapun peristiwa di sekitar kita adalah akibat perbuatan kita sendiri. Dhuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di daratan dan di lautan, penyebab utamanya adalah karya tangan manusia itu sendiri. Nah, sekarang mari sama-sama kita bertasbih. Mari sama-sama kita bertobat. Mari sama-sama kita berkarya. Mari sama-sama kita bersihkan perbuatan-perbuatan kita dengan kebajikan. Mari kita bersihkan udara, mari kita birukan langit. Mari kita jernihkan sungai, dan mari kita bebaskan laut kita dari timbal dan semua racun-racun yang membahayakan diri kita sendiri, sehingga alam kembali seimbang. Mas Riza, kemarin kita belum selesai. Silakan Ya. diselesaikan, dituntaskan. Mungkin akan lebih bagus juga kalau di Mukodimahi dulu. Kemarin kita membahas Ya. tentang pentingnya prinsip menanam ya dalam hadis yang digambarkan. Monggo Mas dijelaskan dan kita nikmati. Ya. Syukur, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita semua bersyukur kehadirat Allah yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan pada kita. Salah satunya adalah nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini dan malam ini dan detik ini juga kita masih diberi kesehatan, dan semoga tetap dijauhkan dari segala macam penyakit, termasuk penyakit virus corona ini. Salam dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang tetap istiqomah di jalan dakwahnya. Para hadirin sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pembahasan 2 hari yang lalu berkaitan dengan ketahanan pangan dalam menghadapi resesi ekonomi ini. Kalau kita melihat resesi ekonomi itu ada beberapa indikasi adanya resesi ekonomi. Ya, beberapa diantaranya adalah satu, daya beli masyarakat yang menurun. Kemudian yang kedua adalah pengangguran yang mulai banyak. Nah, sebenarnya Indonesia sudah bukan tahun ini saja, beberapa tahun yang lalu juga sudah demikian sebenarnya. Utang kita juga sudah
luar biasa banyaknya. Nah, terus kemudian berkaitan dengan bagaimana mengantisipasi adanya resesi ekonomi ini, khususnya dalam sisi ketahanan pangan, maka dalam konsep ini kami menawarkan yang namanya One House One Pond, program One House One Pond, atau satu rumah memiliki satu kolam ikan nanti beserta sayurannya. Nah, ini cukup menarik karena apa? Salah satu indikator yang penting untuk kemudian melihat kesejahteraan dalam sebuah negara itu adalah kedaulatan pangan, kecukupan pangan, kemandirian pangan yang dimiliki oleh negara tersebut dan juga warganya. Ada data yang menarik yang dilansir oleh LIPI. LIPI memprediksi 10 tahun yang akan datang, Indonesia ini akan mengalami krisis petani. Dan diprediksi hanya akan menjadi sekitar 6 juta petani Indonesia. Sekarang ini kurang lebih petani itu sekitar 33 jutaan sekarang ini. Dan yang menyedihkan adalah dari 33 jutaan itu mayoritas itu sebenarnya usianya bukan produktif, antara 55 sampai 60. Nah, sedangkan yang usia produktif itu di bawah 10%, yang berusia sekitar 20 sampai 40. Artinya apa? Ketika kita melihat data seperti ini, itu data dikeluarkan oleh BPS ya, Badan Pusat Statistik. Ini kalau kemudian kita tidak cepat mengambil langkah, ini bisa berbahaya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ketahanan pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan, itu letaknya di petani. Ketika petani itu menurun, apalagi dari 33 juta, terus kemudian 10 tahun kemudian akan menjadi 6 juta, dengan potensi Indonesia sumber daya alam yang luar biasa ini, maka ini mengkhawatirkan sekali. Dan dari 33 juta itu, di bawah 10%-nya itu yang kaum milenial, ya masih sedikit sekali. Padahal di era sekarang, dengan era 4.0 ini, mau tidak mau, peran milenial itu sangat penting dalam bidang pertanian, ya, teknologi dan digitalisasi. Kalau ini kemudian akan terjadi seperti ini terus, ini membahayakan kedaulatan pangan ya ke depannya. Nah, dengan melihat data seperti itu, harapannya dengan program One House One Pond ini di lingkup keluarga, harapannya nanti menumbuhkan ya, semangat untuk kemudian mau mengembalikan kemandirian maupun kedaulatan pangan di Indonesia. Ya, jadi petani ya, petanilah yang memegang ketahanan dan kedaulatan pangan kita sebetulnya. Betul. Iya. Tapi juga harus diikuti oleh kaum milenial juga ya belakangan ini ya. Ya, betul. Untuk era sekarang kaum milenial itu memiliki peran yang penting sekali untuk menjadi mengembangkan teknologi terutama di bidang pertanian, peternakan maupun perikanan. Terus kemudian yang lebih menarik lagi juga adalah kita melihat ormas-ormas Islam ya, yang banyak selama ini itu terkadang sektor pangan ya, termasuk pertanian, peternakan, perikanan itu menjadi unthinkable part, bagian yang tidak terfikirkan oleh ormas Islam. Jadi namanya unthinkable part ya, bagian tidak terfikirkan. Nah, padahal ini kita tahu masyarakat Indonesia mayoritas Muslim dan mata pencarian yang terbanyak itu ya, itu adalah petani. Nah, kalau kemudian ini ke depan kemudian orang-orang Islam tidak memikirkan itu, ini cukup membahayakan.
Sehingga seolah-olah kita ini semacam berdakwah, tapi kemudian sektor pangannya yang dikelola oleh mereka kita biarkan. Sehingga yang muncul itu apa? Adalah para tengkulak, rentenir dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian akan jauh petani itu dari kesejahteraan. Terus kemudian bagaimana pola kemudian mengelola pertanian perikanan dari hulu sampai hilir. Nah, ini belum juga terfikirkan dengan baik. Jadi untuk ketahanan pangan, aspek pangan ini, sektor pangan ini itu cukup kompleks ya. Artinya kita sebagai muslim dan kemudian memiliki ormas yang besar dan seterusnya perlu memikirkan sektor pangan ini. Jangan kemudian para petani kita yang berjibaku di lapangan gitu, kemudian menanam, tapi kemudian hasil panennya dijualnya tidak seberapa. Dia sudah 3 bulan menanam padi, ya 3 bulan bisa berbudidaya ikan, tapi ketika panen jatuh harganya. Ini kasihan sekali. Terus kemudian belum lagi tadi itu anak-anak petani kemudian tidak mau menjadi petani juga, padahal kuliahnya di pertanian. Nah ini yang benar-benar difikirkan ya, karena mereka melihat ketika bapaknya bertani dan kemudian untungnya tidak seberapa, akhirnya terfikirkan oleh anak petani tersebut, sepertinya bertani kok tidak enak ya begitu. Sehingga meskipun dia masuk di pertanian, tapi kemudian ketika lulus kuliah tidak mau jadi petani. Nah, dengan semangat ini tadi, ya, One House One Pot itu harapannya muncul kembali jiwa entrepreneurship dalam bidang pertanian, peternakan maupun perikanan. Kita menumbuhkan jiwa itu penting, karena terkadang merubah mindset itu lebih sulit ya, daripada kemudian mengajari secara praktik. Begitu. Baik. Bersama kita ada Ustadz Deden. Assalamualaikum Ustadz Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita masih melanjutkan bahasan tentang bagaimana menyikapi atau sigap resesi ekonomi, siaga resesi ekonomi. Nah, ini melanjutkan bahasan tentang menanam pohon dan beternak dari rumah jadi satu kolam satu rumah. Ustadz Deden punya ayat yang perlu dibagi? Motivasinya kemarin baru sabbahalillah. Surat Shaf, ada yang menarik mungkin setelah itu? Iya, yang menarik adalah ayat setelahnya. Ayat setelahnya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu katakan apa yang tidak kamu lakukan? Iya. Alangkah besar kemurkaan dari Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Iya. Jadi soal menanam ini soal yang harus kita lakukan. Iya. Lebih banyak daripada yang kita ucapkan. Iya. Baru di situ sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi tasbihnya manusia itu dilakukan seperti tasbihnya semesta. Tasbihnya matahari terus bersinar setiap pagi, nggak pernah komplain, terus saya seperti itu. Iya. Dan tidak pernah menyerah untuk terbit setiap pagi.